Hasil pengecekan lapangan yang dilakukan tim peduli masyarakat Manggelung menemukan kerusakan serius pada sejumlah fasilitas umum serta hilangnya aset milik warga pasca insiden gangguan keamanan di distrik Manggelung, Kabupaten Bovendigul. Badan Pusat Statistik terus mendorong implementasi satu data Indonesia di Kabupaten Bovendigul melalui pembinaan statistik sektoral kepada organisasi perangkat daerah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Bermase dapat hadir menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Tim peduli masyarakat Manggelung menemukan kerusakan serius pada sejumlah fasilitas umum serta hilangnya aset milik warga pasca insiden gangguan keamanan di distrik Manggelung, Kabupaten Bovendigul. Tim peduli masyarakat Manggelung melakukan pendataan langsung di distrik Manggelung untuk mengidentifikasi dampak yang timbul akibat insiden gangguan keamanan yang terjadi di wilayah tersebut. Dari hasil pengecekan, tim menemukan dua barak puskesmas, baik bangunan lama maupun baru, hangus terbakar. Selain itu, 4 ruang kelas sekolah dasar juga mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Distrik Manggelung, Septinus Ambulkai, mengatakan rumah-rumah warga tidak ditemukan dalam kondisi terbakar. Namun hampir seluruh pintu rumah mengalami kerusakan dan tidak lagi dalam kondisi utuh. Tim juga menemukan hilangnya sejumlah aset milik masyarakat, di antaranya busur panah, senapan burung, mesin berkekuatan 40 PK, dinamo atau mesin pembangkit listrik, serta berbagai perkakas seperti kapak dan parang. Ada barang-barang bukti lain yang kami mengecek, seperti busur panah, terus senapan burung, kemudian satu mesin 40 hilang, kemudian ada dinam atau uang pusaka dari masyarakat setempat hilang, kampak parang. Jadi hampir perkakas barang-barang penting yang bernilai semua hilang. Kami tidak tahu siapa yang ambil. Itu yang kami laporkan pada. Selain itu, kerusakan juga ditemukan pada mesin berkekuatan 40 PK milik puskesmas yang masih berada di dalam fiber penyimpanan namun mengalami kerusakan. Saat ini, tim peduli masyarakat Manggelung masih melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan jumlah kerugian. Dengan harapan, hasil pendataan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mempercepat pemulihan fasilitas umum dan membantu masyarakat terdampak. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, Ketua Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat Wilayah Adat Suku Korowai, Adonia Yelengkatu, mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bovendigul bersinergi mengelola potensi sumber daya alam secara optimal guna menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Adonian Yelengkatu dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM yang diselenggarakan oleh Polres Bovendigul dan dihadiri berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan daerah. Menurut Adonian, Kabupaten Bovendigul memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan seharusnya mampu menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan kerjasama antar pemerintah, masyarakat adat, dan seluruh pihak terkait agar potensi tersebut dapat dikelola secara baik dan berkelanjutan. Ia menilai pengelolaan sumber daya alam yang tepat dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan secara bertahap menurunkan angka kemiskinan di Bovendigul. Sama untuk bisa sedikit menolong masyarakat kita di Bovendigul ini. Pikiran saya sederhana sekali untuk Boven. Untuk Boven ini sebenarnya saya sendiri rasa bahwa Boven ini tidak boleh ada kemiskinan. Kenapa? Kita hidup di atas tanah yang kaya raya. Di atas tanah yang kaya raya. Mungkin perlu kita
kerjasama baik supaya sumber daya alam yang ada ini dikelola secara baik dan benar, supaya masyarakat kita ini dia tidak macam merasa kesasar kerja gitu. Ya, jadi saya mau bilang itu Bupati dan jajaran tolong memikirkan dan sikapi ini supaya di tahun 2026 ya 2027 itu sudah turun. Adonian juga mengapresiasi penyelenggaraan FKPM oleh Polres Bovendigul karena menjadi wadah dialog dan pencarian solusi bersama atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi di daerah. Menurutnya, kondisi sosial yang relatif aman dan harmonis di Bovendigul merupakan modal penting untuk mendorong pembangunan dan memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita duduk bicara dari hati ke hati, memikirkan solusi untuk menekan kemiskinan atau ya buka lapangan kerja dan kemudian mengurangi konflik-konflik internal di tingkat masyarakat kita masing-masing. Kalau di Boven ini 2023 ke bawah itu saya bilang Kabupaten Boven paling nyaman sudah itu, paling nyaman, damai, sejahtera, hubungan antara kita itu jalan bagus, rapi, enak. Jadi mau bilang Kabupaten Bovendigul sebenarnya kabupaten contoh. Nah, kerukunan umat beragama juga aman, nyaman, gitu. Hubungan sosial antar sesama di jalan biasa masih, menurut saya masih normal. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia.
membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Ketua Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat Wilayah Adat Suku Korowai Adonia Yelengkatu meminta pemerintah memberikan penjelasan dan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bovendigul dengan daerah lain, termasuk batas antar provinsi di Papua Selatan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat adat. Permintaan tersebut disampaikan Adonian Yelengkatu saat menghadiri Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM yang diselenggarakan Polres Bovendigul sebagai wadah dialog antar aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam forum tersebut, Adonian menegaskan penegasan batas wilayah antar Kabupaten Bovendigul dengan kabupaten lain maupun batas antar provinsi perlu diperjelas secara administratif dan hukum. Menurutnya, kejelasan regulasi sangat penting untuk melindungi kepentingan daerah, khususnya dalam pengelolaan potensi sumber daya alam di wilayah Papua Selatan. Regulasi yang kuat juga dinilai dapat mencegah intervensi pihak luar dan memberikan kepastian bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi daerah. Kebetulan Pak Sekda ada, ini tapal batas Bovendigul dengan kabupaten lain, itu juga harus dipertegas. Terus tapal batas wilayah provinsi, ini juga perlu dipertegas antar provinsi Papua Selatan dengan provinsi yang lain. Itu saya sudah pernah ngomong dengan gubernur izin, itu tapal batas antar provinsi dan kabupaten ini untuk Bovendigul ini perlu diperhatikan dan harus ada peraturan daerah yang menegaskan untuk tidak sembarangan saja orang non Papua Selatan, ya saya ulang katanya, orang non Papua Selatan tidak semena-mena untuk mengintervensi potensi-potensi yang ada di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Bovendigul atau di beberapa kabupaten lain. Ingatlah bahwa itu mungkin salah satu daya tarik yang membuat atau kelemahan yang membuat ini di provinsi lain dia mau supaya dia harus punya kans begitu ya. Dalam kesempatan itu, Adonian juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas peran mereka dalam menjaga keamanan di wilayah Korowai dan sekitarnya. Selain itu, ia menyoroti aspirasi masyarakat terkait pemekaran distrik di wilayah Korowai, termasuk Korowai Timur dan Sinimburu, yang hingga kini belum tuntas secara administratif. Tapi saya mau kasih tahu begini,
kita di Korowai kita ada aspirasi pemekaran distrik. Itu distrik Korowai Timur, itu di Walibur dan sekitarnya. Kemudian ada aspirasi distrik di Senimbulu. 3 tahun yang lalu sudah lakukan peletakan batu pertama. Tapi dalam realita ini menunggu nih. Begitu. Orang emosi di situ. Terus terang sih, orang emosi di situ. Di mana nih perhatian pemerintah terhadap masyarakat Korowai dalam hal kedekatan pembangunan atau perhatian pembangunan melalui pemekaran ini. Ada 2 pemekaran yang sekarang masih diproses. Belum jelas kapan itu secara administrasi itu dibereskan oleh pemerintah Bovendigul, izin Pak Sekda menjadi perhatian. Adonian berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat memberikan perhatian serius terhadap kejelasan batas wilayah dan percepatan pemekaran distrik demi meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan di wilayah adat Korowai. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik terus mendorong implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Bovendigul melalui pembinaan statistik sektoral kepada organisasi perangkat daerah. Salah satu fokus utama dalam pembinaan tersebut adalah penguatan metadata sebagai dasar pengelolaan data yang akurat, terstandar, dan mudah diakses. Komitmen tersebut disampaikan pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan sebelum pelaksanaan kegiatan penjelasan Satu Data Indonesia, metadata, dan proses pengumpulan metadata yang difasilitasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul. Pelaksana tugas Kepala Dinas TPHPP Doni Hermawan menjelaskan bahwa seluruh proses pengumpulan dan penyusunan data harus mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia untuk menghasilkan data yang akurat, muktahir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, basis data yang terintegrasi tidak hanya dibutuhkan pemerintah daerah dalam menyusun program dan melakukan evaluasi pembangunan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengawasan, aparat pemeriksa, hingga investor yang memerlukan informasi tentang potensi daerah. Doni menegaskan data statistik bukan sekedar kumpulan angka, melainkan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Pada sektor pertanian misalnya, data yang valid mengenai luas lahan dan tingkat produksi menjadi dasar penyusunan program pendampingan petani dan pengembangan komoditas unggulan. Kegiatan Satu Data Indonesia ini adalah bertujuan mungkin terkait bagaimana data sektoral ini dirangkum dalam satu database yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mungkin dari investor terkait bagaimana aktivitas sektoral di Kabupaten Bovendigul, kemudian bagaimana nanti data itu secara terperinci menjelaskan di dalam data itu bagaimana nanti mengolah data, bagaimana saya. Ini menjadi hal yang serius bagi kami bahwa data sektoral ini penting karena data ini akan menjelaskan setiap sektor bidang yang ada di Dinas TPHPP. Pemerintah daerah berharap penguatan statistik sektoral dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data, hingga kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Muhammad dan saudara dong semua, tetaplah bersama kami, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali.
Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya pengelolaan statistik sektoral yang terintegrasi dalam satu basis data untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam kegiatan pembinaan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik memberikan pemahaman kepada organisasi perangkat daerah mengenai pentingnya metadata dalam mendukung kualitas data pembangunan. Metadata merupakan informasi yang menjelaskan data, meliputi tujuan, sumber, waktu, serta metode pengelolaannya. Setelah melaksanakan kegiatan statistik sektoral, setiap OPD wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada wali data untuk diinput ke dalam website Indah BPS. Statisi ahli pertama BPS, Bella Pradiana, menjelaskan bahwa metadata terdiri dari 3 jenis, yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Seluruh komponen tersebut harus diisi secara lengkap agar kegiatan statistik dapat terdokumentasi dengan baik. Jadi yang dimaksud metadata itu adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata dapat disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi, gitu ya. Jadi informasi yang terkandung dalam metadata membantu menjelaskan aspek-aspek penting dari sebuah sumber data seperti tujuan, asal, referensi waktu, lokasi, produsen, dan kondisi akses, gitu ya. Mungkin kalau dari penjelasan ini agak bingung ya Bapak Ibu, nanti terkait metadata itu sebenarnya apa maksudnya data tentang data, informasi tentang informasi, nanti kita lihat di website Indah aja supaya lebih jelas itu. Terus kita ke bawah, jadi nah di sini ada ya
metadata yang didokumentasikan dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak. Jadi ada pihak yang terlibat di sini, yaitu pembina data, lalu produsen data, serta wali data. Melalui website Indah BPS, wali data dapat menginput berbagai informasi, mulai dari identitas penyelenggara, tujuan kegiatan, jadwal pelaksanaan, metode pengumpulan data, hingga variabel dan indikator yang dihasilkan. Dengan pengelolaan metadata yang baik, seluruh data sektoral yang dihasilkan perangkat daerah diharapkan dapat terdokumentasi secara terpadu, mudah ditelusuri, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data di Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngup bagen, ngup bagenep, ngup bagenep, ngup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.